Disponsori oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hadir lagi bareng bersama saya Rama Genjreng di acara Pordan Podcast Ramadan di Gibah on Road. Kali ini spesial banget di puasa ke-15, ya 15 ya. Di puasa ke-15 hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah salah satu bapak dokter muda yang lagi nge-hits di area Chandra Kirana. Bener gak sih? Iya, Chandra Kirana ya Pak ya? Iya. Itu makanya Bapak sih Mas. Ada Kakak. Oh iya. Boleh memperkenalkan diri? Nama saya Jamhari, nama panjang. Jamhari. Oh, Jamhari, oke. Ya. Biasa dipanggil Aam. Mas Aam. Ya. Kakak Aam. Kakak Aam. Oke. Menolak tua soalnya. Kalau dokter memang gitu ya. Terus? Apalagi? Rumah Alamat Dinas. Sekarang di Chandra Kirana. Oke. Blok Blok Q21 Queen Blok 21. Nah, di kesempatan kali ini saya sudah menghadirkan seorang pakar dokter gigi. Kalau dibilang pakar Bukan ya. Tapi kalau dibilang dokter gigi ya. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar. Sudah ada acara muka jamaah? Nanti kita agendakan. Iya, tapi buber namanya ya. Oh gitu ya. Lancar puasanya? Alhamdulillah belum ada yang bolong. Amin. Soalnya tidak ada puasa. Gak ada puasa atau? Maksudnya tidak puasa sama sekali. Tidak ada yang bolong. Susah deh ngomong nih. Oke, Kakak Aam nih kalau boleh tahu awal mula menjadi seorang dokter gigi, apakah sekolah, apakah ada jalur tersendiri atau bagaimana? Dulu saya sekolah di IIK, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Di Bandar ya? Di Bandar, ya betul. Di Bandar sekitar 2006. 2006 saya masuk. Oke. Ya. Itu sampai 2000 berapa S1 ya? ya berarti ya? Gitu apa sih? Strada S1 gitu? dulu, kemudian mengambil profesi. Jadi S1 4 tahun, 4 sampai 5 tahun ya macam-macam. Bedanya kalau ngambil profesi itu bisa langsung buka praktek. Ya. Praktek. Kalau S1 cuma sarjana kedokteran gigi. Tapi kalau nanti ambil koas itu nanti baru bisa dikatakan dokter gigi. Oh seperti gitu. Itu. Ya. Ternyata ada tingkatannya juga ternyata ya. Ini denger nih ya. Kalau saya denger ini bener nggak sih kalau sekolah dari kedokteran gigi itu mahal? Mahal itu relatif. Tapi kan memang bener mahal kan? Iya. Iya kan? Iya. Jadi apalagi kalau kita lihat sekolah di IIK itu udah kayak wah, mahal banget gitu ya. Iya, tapi IIK termasuk yang murah. Termasuk murah. Di Kediri. Untuk area Jawa Timur. Oh, serius? Iya. Emang ada yang lebih mahal. Surabaya. Yang lebih mahal banyak. Oh iya. Mohon maaf bukan iklan. Oh, bukan. Oke. Dari mulai sudah membuka tempat usaha. Iya. Itu kapan? Tahun berapakah? Saya buka usaha itu dari kuliah. Saya sudah sambil kerja. Oh. Sambil kerja. Maksudnya ya karena saya sendiri dari keluarga yang cukup, nggak berlebih tapi cukup buat makan, cukup buat beli, ya kan cukup. Iya cukup. Ya dari keluarga yang cukup, jadi ya saya sambil kerja. Oh. Saya pernah nyeles. Serius? Iya. Pas waktu kuliah? Iya. Nyeles apa panci? Di salah satu PT yang ada di Ruko Hayam Murug dulu. Sebutin aja nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa loh. Di Luxindoraya kalau nggak salah.
Jualan kulkas, Ya, semacam itu. mesin cuci. Iya. Serius? Iya. Waktu Nggak kuliah. mungkin lah. Tapi masih training, ternyata berat. Kenapa? Targetnya. Targetnya. Akhirnya nggak masuk. Nggak cocok kalau Sebentar, untuk... ini juga masih kuliah di IIK juga? Masih. Oh, oke, terus lanjut. Ya sudah. Habis itu kayaknya nggak masuk nih. Terus keluar, terus akhirnya saya melihat peluang. Oh. Peluang dari teman-teman itu ada beberapa yang tugas di kampus, saya bantu. Contohnya? Ya namanya mahasiswa kedokteran gigi, tugasnya yang membuat gigi. Oh iya. Ya, Berarti membantu. Oh. Jadi teman-teman saya bantukan membuatkan gigi gitu. Oh gitu. Ya. Tapi kan berarti sebelum membantu sudah punya basic untuk buat Punya. gigi. Oh. Ya. Tapi kok larinya kok jadi sales? Kok sales? Iya, karena mesin keadaan, cuci? Kakak. Hah? Karena keadaan. Gitu gajinya 800.000 kalau nggak salah. Belum digaji waktu itu. Sumpah serius? Iya. Maksudnya belum sampai Target? belum Berarti sampai uang gaji rokok akhirnya. 300.000 ya? Ya, saya melarikan diri. Saya juga dulu mau melamar situ loh. Oke, kemudian habis membantu itu apakah membantu dokter Bukan. atau membantu teman saja atau bagaimana? membantu teman-teman kuliah. Jadi ada tugas. Biasanya kalau gigi itu kan kita latihan untuk mengukir gigi atau lagi itu saya membantu untuk mengukirkan, untuk menarik kepercayaan dari teman-teman. Ya seperti itu. Maksudnya teman-teman juga nggak percaya toh, mungkin kita sama-sama Iya, masih betul. kuliah. Saya bukan ahli. Oke. Gitu. Jadi ya saya bantu dulu. Ya alhamdulillah waktu itu dikasih apa ya? Reward lah ya, dikasih reward sama teman-teman saya. Terima kasih. Awalnya gitu. Rewardnya terima kasih aja. Terima kasih. Awalnya gitu kan, sedikit demi sedikit Oke. ya dikasih makan. Kasih kotak. Ngasih Kayak demo aja ya. Terus akhirnya lama kelamaan saya baru membuka ada tarif sedikit. Oh, gitu. Berawal dari itu. Berarti yang di Matos dulu? Di Mitos. Mitos, di Mitos dulu? Oh, Ya, itu bantu temen itu. Ya itu. Terus, tapi kan di depan dulu kan ada ini juga, ada teman dokter gigi. Oh, memang sudah ada dokter giginya. Ada dokter giginya. Terus Oh, saya, baru bantuin. Ya, Nah, kalau sekarang kan sudah punya tempat sendiri nih. ya. Awal mula menarik pelanggan pertama itu gimana? Kan biasanya orang takutnya kan, ini udah terini nggak sih bisa dipercaya sama konsumen gitu loh. Gimana ya? Caranya menariknya gimana dulu awalnya? Ya, Kan pasti dari- babat alas toh? Iya kan ya dari pasien sih. Kalau bahasa Jawanya getok tular mungkin. Ketok tular, oke. Ya, gitu. Jadi dari teman-teman, dari Ya. teman ke teman gitu ya. Termasuk saya dulu ya. Bapak pernah ketemu saya sebelumnya? belum ya. Jadi dari teman ke teman ya itu ya. Ya. Sampai sekarang, kira-kira sudah berapa pasien yang ditangani? Nggak ngitung Kakak. Ya estimasi aja. Kenapa ya? Ya lu mikirnya suwi banget tuh yuk. Ya soalnya nggak ngitung. Nggak bisa diprediksi, nggak bisa dihitung. Masa sih? Ya. Estimasi berapa? 100? Ya, anggaplah 100 lah. 100 gitu Pas. ya? Jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Oke. Selama dalam pengerjaan membuat gigi, Iya. itu kan pasti ada treatmentnya terlebih dahulu. Iya. Kira-kira tuh apa aja treatmentnya, step-stepnya apa aja? Apakah langsung, dok, gigi saya langsung, ini nih dok, pengen dicabut, pengen ganti gigi, itu apa langsung bisa? Bisa, tergantung kasusnya. Makanya pertama itu saat pasien datang kita butuh komunikasi dulu. Oke. Nama bahasanya dalam kedokteran itu anamnesa. Anamnesia. Ya, anamnesa. Komunikasi, jadi ditanya pasien keluhannya apa, maunya apa, tujuannya apa. Nah, kita nanti baru mengikuti, baru kita arahkan, kita kasih pilihan, beberapa pilihan, bisa seperti ini, dan bisa seperti ini. Oh, berarti kayak semacam dianalisa dulu Dianalisa kan ya? dulu, ya. Oke. Habis analisa langsung eksekusi. Eksekusi. Hadirnya bukan ku tak ingin, tapi jarak tetap ku butuh. Bu,
Buat anak tuh juga ada yang namanya privasi, Bu. Aku tahu kau bingung memulai percakapan. Waalaikumsalam. Takut salah bicara, Tulisannya kecil sih. lalu aku tersinggung. Pun begitu. Di bulan Ramadan, saatnya jarak menjadi dekat. Silaturahmi dengan Freedom Internet. Oke, pernah nggak mempunyai klien yang mungkin agak rewel banget sih ini ya, mau mintanya aneh-aneh ya? Ada itu. Berapa? Tapi balance nggak sama dia bayarnya gitu. Nah, ada nih biasanya kan ada, ih mahal banget sih gini-gini, wah gini, mintanya macem-macem, tapi minta murah. Ada yang seperti Kok itu. ngeliatnya ke saya dikit banget sih? Ya kan karena kita berbicara kakak. Kalau saya nggak melihat nanti nggak sopan. Iya. Oke, terus gimana itu? Ada kayak gitu? Ada, sebagian ada. Macam-macam namanya juga manusia. Pasti pengen yang murah dan yang baik. Murah, selamat dan baik gitu ya. Kadang-kadang kita beli sesuatu pun juga seperti itu. Nggak usah Anda, nggak usah saya. Semua orang kalau pengen beli atau bagaimana, pasti kita mencari fasilitas yang betul. baik dengan harga yang murah. Betul. Tapi menyikapi konsumen yang seperti itu bagaimana tuh? Kita sebenarnya ada standarnya untuk harga. Oke. Jadi Oh, satu kota ada. Kediri itu ada standar minimal harga gitu-gitu ada. Oh. Jadi sebenarnya mau ke dokter gigi manapun Tetap sama. minimal harga. Ya, Oh. minimal harga. Yang pernah ditanganin siapa aja nih kalau boleh tahu, maksudnya orang-orang penting gitu ada nggak? Oh, enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Itu termasuk rahasia. Oh gitu. Ya. Berarti nggak boleh diungkapkan. Enggak boleh. Kecuali nanti setelah kita sudah dapat izin dari beliau. Umpama nih, kakak ke saya nih. Terus saya foto gitu-gitu, terus saya buatkan foto, video atau gimana. Berarti Boleh. ada semacam kayak kode etiknya gitu. Iya, betul. Jadi itu dirahasiakan. Keren ya. Oke, kalau sudah kan sekarang sudah buka usaha nih, Unda Didi. Kira-kira yang sering datang ke tempat kakak ini apa aja? Maksudnya? Yang sering datang ke tempat kakak, Iya. kira-kira itu Kasus apa kasusnya gitu? apa aja? Rata-rata pembuatan gigi palsu. Oke. Ya, Behel-behel gitu? behel itu untuk kasus-kasus ringan itu Hah? dokter Behel gigi. itu ringan? Bukan. Maksudnya gini, behel untuk kasus ringan itu kan saya dokter gigi umum. Oke. Ya, kalau untuk behel biasanya cenderung ke dokter Spesial. gigi yang spesialis. Oh. Gitu. Loh, dokter gitu ada macam-macam toh? Ya, ada macam-macam. Bedanya apa itu kok umum sama spesial? Ya, jadi kayak dokter umum biasa, dokter umum bukan biasa maksudnya dokter umum. Dokter umum pun ada spesialis penyakit dalam, ada kandungan, Tapi ada. tetap gigi kan? Ya, Oke. nah dokter gigi pun juga ada gigi, ada untuk spesialis prosto pembuatan gigi palsu, Oh. ada orto behel itu termasuk, ada perio jaringan-jaringan menyangga gigi ada. Oh, berarti memang macamnya banyak-banyak ya? Banyak Waduh. macam. Nah, kalau sebenarnya nggak mau ngebuka sih, cuman kalau seumpama bedanya dokter gigi sama pembuat gigi palsu. Bedanya Ah, bedanya kita sekolah dan beliau tidak. oke. Ya, Kalau untuk masalah, jadi kita kan tahu kan ini ya? maksudnya dalam ruang lingkup tukang gigi ya. Iya, betul. Dalam Ah. kurung tukang gigi ya. Ya. Jadi banyak nih orang-orang tua zaman sekarang itu, kalau zaman dulu dia dia datang betulan gigi bukan ke dokter gigi, Ya, tapi betul. ke tambal gigi, Ke tukang gigi. ke tukang Ya. gigi. Nah, kalau makin kesini kan beda persepsi nih. Ya. Apakah sama perlakuannya? Apakah sama pengerjaannya? Apakah sama dengan hasilnya? Yang sekolah kedokteran gigi sama yang membetulkan gigi. Ya jelas beda. Beda ya. Beda kakak. Oke. Kita ada ilmunya dan mereka mungkin
ada beberapa tukang gigi itu yang basically itu dari akademisi. Oke. Ya, akademisi maksudnya beliau sekolah untuk membuat gigi palsu dan akhirnya membuka praktek tukang gigi. Ada yang memang dari turun temurun. Umpama nih bapak saya tukang gigi. Karena bapak saya tukang gigi, saya melanjutkan. Itu ada. Oke. Yang dari turun temurun ini yang kadang-kadang nggak punya. Pernah nggak kayak semacam menemui fenomena dibeda-bedain, mending bikin ke tukang gigi lebih murah daripada ke dokter gigi? Ada. Apakah sikap Anda dengan jawaban seperti itu? Apa mungkin punya jawaban sendiri atau bagaimana? Sikap saya untuk jawaban itu semua adalah hak pasien. Oh iya. Ya. Terserah pasien mau pilih yang mana, tapi alangkah lebih baiknya jika pada tempatnya. Oke. Bukan di forum kan ya? Bukan kan ya? Pada tempatnya, maksudnya pada tempatnya itu urusan gigi ya berikan ke dokter gigi. Oke. Masa mau melahirkan harusnya ke spesialis kandungan ke Iya sih, ya bener juga sih. ya kan? Tapi kan rata-rata kan orang-orang zaman dulu kan orang tua Ya. ya langsung aja ke tambal gigi Iya. tanpa apa namanya, mungkin mikirnya tanpa adanya kayak prosesi. Kalau dokter gigi kan Lama prosesnya ya. kalau di situ kan oh ya gini, oh ya maunya Ya. gimana langsung jadi. Mekanismenya memang seperti itu. Kalau tukang gigi cenderung biasanya ada sisa-sisa akar gigi atau kalau orang Jawa bilangnya tunggak. Sisa-sisa akar gigi itu dibiarkan terus langsung ditutup. Lah itu sangat berbahaya sekali. Tapi kalau di dokter gigi kan kita cabut dulu. Jika memang sudah tidak bisa dirawat kita cabut. Kalau bisa dirawat kita rawat. Nah, nanti baru dibuatkan gigi palsu atau bagaimana. Oh alah. Ya. Jadi metodenya itu ternyata Berbeda. Beda. Ya. Mau yang instan ya boleh ke sana. Boleh. Ya Kalau- memang masyarakat kita sekarang betul. suka yang instan Nyari kakak. yang murah, murah dan selamat Kak. Tapi bisa. Tapi tidak selamat kakak. Eh, Banyak kasus. Serius? Iya banyak kasus yang habis ke tukang gigi kemudian bengkak terus akhirnya sampai besar banyak. oh gitu ya. Ya. Jadi intinya di sini bukan kita menjatuhkan, enggak. Bukan. Cuma kan tergantung dari kitanya sendiri Itu mau suka yang mana hak gitu. Itu pasien, kan hak pasien. hak pasien. Jadi untuk pemirsa jangan salah mengartikan ya. Karena kan beda-beda untuk pemikirannya. Kalau mau pengen cepet, monggo silakan. Kalau pengen pemeliharaan dulu juga bisa, ya. Nah, satu lagi pertanyaan, di dunia perdokteran gigi ini ada nggak sih kayak semacam kode etik kalau katakanlah saya sudah datang ke dokter ke kakak nih ya, tiba-tiba saya pindah dokter sini, Ada. terus saya pindah dokter sini, Ada. terus dia membanding-bandingkan gitu. Ada. Sebenarnya tidak boleh. Jadi untuk kode etik sendiri, jika pasien A sudah ke dokter A, kemudian pasien ini ada keluhan sakit atau bagaimana, kemudian ke dokter A, kemudian pindah ke dokter B harusnya mengembalikan pasien ke dokter A. Oh gitu. Ya. Etikanya seperti itu. Tapi jika kadang-kadang ada kasus pas dokter A ini keluar kota atau lagi tutup atau gimana, boleh kita hanya ngasih resep obat atau bagaimana. Oke, berarti beda ini ya, beda apa namanya, beda pengecualian kalau dokter yang pertama itu nggak ada atau mungkin keluar kota gitu ya. Ya. Tapi boleh seperti itu ya. Jadi kan semacam kan ada ini, saya ke dokter, katakanlah dokter A, katakanlah dokter B, dok saya kemarin ke dokter A tuh gini-gini loh dok, kayak nggak ada perubahan ini loh dok. Kalau seperti itu etikanya sebagai dokter B itu harus mengembalikan ke dokter. Etikanya tetap ya, seperti itu. tetap ya. Menghormati yang perawatan yang sebelumnya. Bener-bener. Ada nggak sih, satu lagi pertanyaan ini nih ya, ada nggak sih kalau seumpama kita belum dinyatakan di sekolah nih ya, di perkuliahannya itu, tadi habis S1 ngambil ke Koas. Koas, iya. Sebelum ngambil ke situ ternyata dia udah buka. Bagaimana? Sebelum kuliah selesai Iya. dan belum mengambil kejuruan untuk dokter ini buka Iya. situ, Iya. tapi ternyata dia sudah buka dulu bisa. Bisa buka loh ya. Kalimatnya buka itu membuat usaha dan memperkerjakan dokter gigi. Oh.
bukan dia yang kerja gitu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak Itu bisa. Ada harus- izinnya. Ada izinnya juga. Ada Bukan seperti SIP itu. namanya, surat izin praktek. Keren luar Ya. biasa. Waduh. Jadi pemirsa kita jadi lebih tahu kan. Jadi yang namanya dokter gigi itu bukan kaleng-kaleng. Dia juga mengutamakan yang namanya keselamatan juga untuk pasiennya. Ya. Jadi apapun sebelum dieksekusi, mereka pun juga sudah mempunyai segudang segudang cara untuk bagaimana caranya memberikan yang terbaik untuk pasien tersebut. Nah, harapan dari seorang kakak dokter gigi ini kedepannya apa sih? Untuk apa ini kakak? Perjalanan Saya sendiri. Iya. Ya, saya akan berusaha menjadi yang lebih baik dari hari ini. Amin. Mau buka praktek lagi kah di kota? Oh, tidak. Jangan di Pulang Kali dong. Nah, saya tetap di rumah saja. Rumah saja. Iya, di rumah Kenapa? saja. Males bayar kontrakan. Enggak. Sudah lelah. Iya. Lelah berjuang. Kak. Iya. Yes. Tapi alhamdulillah. Alamat tadi di mana? Boleh dituin lagi? Boleh di alamat rumah saya di Perumahan Chandra Kirana Blok G Queen 21B. Queen 21. Ya. Queen 21. Jadi pemirsa di mana Anda berada, silakan nanti kalau mau habis lebaran kan ini lagi banyak makan kue nih, banyak manis-manis nih, giginya sakit, konsultasi langsung ke dokter AA. Baik, terima kasih sekali lagi dokter AA, matur Terima nuwun kasih. untuk waktunya dan juga ilmunya. Terima kasih juga untuk pemirsa di mana Anda berada yang hari ini suka dengan episode kita kali ini. Kamu bisa like, subscribe, dan juga komen, dan nantikan juga untuk episode-episode selanjutnya tetap di Pordan Podcast Ramadan Gibah On The Road. Saya Rama Gejeng dan Saya Dokter Gigi Jamhari. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.